والإسلام ديني ومحمدا رسول الله KPABR, ibu bapak sekalian jawab sukses tanam anggur sambil tangannya dikepal biar kita semangat semua. Tes dulu ya. BIMTEK KPABR, sukses tanam anggur. Sekali lagi, BIMTEK KPABR, sukses tanam anggur. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Ruslan dari kelompok Tani Tunas Hati. Kelompok Tani Tunas Hijau Sukahati adalah kelompok tani yang bergerak di pembibitan tanaman buah. Jadi memang spesifikasi saya adalah pembibitan. Lokasinya di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang sudah datang dari rumah dengan penuh semangat. Ada yang jauh juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat Ibu sekalian dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Karena seharusnya kita pakai slide, tapi karena terlalu terang jadi tidak kelihatan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik. Sebelum kita ke pembibitan, yang pertama saya ingin sampaikan keunggulan budidaya anggur impor. Jadi sebelum kami di kelompok tani itu melakukan pembibitan anggur, kami juga telah melakukan pembibitan tanaman buah lainnya. Tapi ternyata anggur itu istimewa. Jadi anggur itu memiliki keistimewaan sehingga memang pangsa pasar bisnisnya sangat-sangat menjanjikan. Yang pertama, kalau kita lihat keunggulan tanaman anggur itu dipandang sebagai buah yang istimewa. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi buah anggur itu masih dipandang sebagai buah yang istimewa. Rasanya enak, kemudian tampilannya juga menarik. Jadi kalau anggur impor itu ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang pink. Bentuknya ada yang bulat, ada yang oval, ada juga yang lonjong. Jadi sangat-sangat menarik dan banyak sekali pilihannya. Kemudian yang kedua, anggur itu tadi harganya masih sangat mahal atau sangat tinggi. Nah, dengan harganya tinggi ini tentu potensi bisnisnya ketika kita jual bibit, jual tanggul apot atau jual buahnya sangat terbuka luas. Kemudian masa panen yang cepat. Jadi kalau Bapak Ibu tanam anggur paling lama 5-6 bulan itu dapat berbuah. Nanti bagaimana bisa membuahkan 5-6 bulan? Kang Andi Sugiri nanti akan sampaikan cara perawatannya. Jadi anggur itu istimewa, dia 5-6 bulan dapat berbuah, baik ditanam di tanah ataupun di tanggul apot. Kalau kita tanam durian berapa tahun Bu? Ya, 4-5 tahun baru buah. Itu pun kadang-kadang buahnya rasanya kurang enak. Kemudian kalau tanam alpukat 3-4 tahun berbuah. Tapi kalau kita tanam anggur 5-6 bulan paling lambat itu sudah dapat berbuah. Kemudian yang selanjutnya berbuah tidak mengenal musim. Jadi kalau kita tanam anggur bisa berbuah terus menerus, setidaknya setahun bisa 2 kali panen. Tinggal nanti pemangkasan pada cabang tersiernya kita atur, yang mana yang kita mau buahkan terlebih dahulu agar berbuah sepanjang tahun. Kemudian keistimewaan atau keunggulan selanjutnya, anggur itu sangat cocok di lahan perkotaan. Kenapa? Karena dia ditanam di lahan terbatas pun bisa. Kita juga bisa manfaatkan pagar,
kita bisa manfaatkan garasi atau di teras rumah. Jadi anggur itu sangat cocok dengan urban farming atau pertanian kota. Kemudian yang selanjutnya cocok untuk dibuat tanggul lapot. Jelas ya. Jadi kalau tanam anggur nggak perlu lahan luas, minimal pakai pot 50 dia sudah dapat berbuah. Dan tanggul lapot ini juga potensi bisnisnya sangat-sangat menjanjikan. Jadi kalau kita di pot 50 sudah berbuah, itu harganya bisa 2,5 juta, bisa 3 juta. Kemudian menanam anggur memiliki nilai estetika. Jelas ya, kalau kita tanam anggur di halaman rumah kita banyak buah anggur bergelantungan, pasti bikin iri tetangga ya. Pasti bikin iri tetangga. Bisa juga kalau yang punya rumah makan atau kafe, untuk memperindah bisa kita tanam anggur juga. Kemudian di tanggul lapot juga kalau dia berbuah, buahnya 5 atau 6 dompol, tentu nilai keindahannya sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, peluang bisnis yang potensial. Jadi pembibitan anggur ini atau budidaya anggur ini, peluang bisnisnya sangat potensial. Dari pembibitannya, dari tanggul lapot ataupun dari buahnya. Dari pembibitannya, kalau kita tanam anggur di lahan 35 meter, kalau kita mau bikin pembibitan di lahan 35 meter itu muat 1.200 pohon. 1.200 pohon. Jadi tinggal dikali aja, kalau jualnya 100.000 berarti 120 juta Pak gitu. Lama prosesnya berapa ngebibit? Paling lama 6 bulan. Yang lama apa? Yang lama ngejualnya Pak. Kalau ngebibitnya cepet, tapi setidaknya itu sudah jadi aset kita kalau kita mau berbisnis pembibitan anggur. Kemudian tanggul lapot tadi saya bilang, di kami di lapak bibit di Sukahati, di kelompok tani kami, untuk tanggul lapot anggur di planter bag 100 biasa kita jual kalau sudah berbuah 2.500.000 sampai dengan 3 juta, tergantung jumlah dompolnya. Semakin banyak jumlah dompolnya, nilainya semakin tinggi. Itu selanjutnya jenis-jenis anggur. Jadi sebelum rame anggur impor, kita tuh sudah ada anggur-anggur lokal. Ada yang tahu Pak jenis-jenis anggur lokal yang memang sudah ada? Ya, Isabella, kemudian Red Master, kemudian ada lagi Yellow Belgian, ada lagi Alfonso ya. Banyak, ada lagi Janetes SPK 1, cuma memang tidak umum. Kenapa selama ini anggur-anggur lokal tidak populer? Karena memang bentuk tampilan buahnya kurang menarik. Umumnya bentuknya bulat dan nggak terlalu besar. Kemudian rasanya juga kurang enak gitu. Nah, ketika rekan-rekan teman-teman senior anggur mendatangkan anggur ke Indonesia dan terbukti rasanya enak, alhamdulillah akhirnya budidaya anggur ini meningkat, ditandai dengan bermunculannya komunitas-komunitas anggur di seluruh Indonesia. Selanjutnya jenis anggur impor. Kami di kelompok tani membagi 2 jenis anggur impor. Yang pertama yang mudah dibuahkan, yang kedua yang lebih lambat atau sulit dibuahkan. Supaya nanti Bapak Ibu ketika, khususnya buat yang pemula mau tanam anggur, harus pilih jenis yang gampang berbuah, yang mudah berbuah. Jangan karena sering lihat buah mondrop, pengennya mondrop aja. Karena kami ini kalau jual bibit sudah kita arahkan, Pak, Bu, kalau mondrop itu susah berbuahnya, lebih baik pilih yang mudah dulu. Kenapa? Karena nunggu setahun nggak berbuah-buah, akhirnya semangatnya hilang tanam anggur ya Pak. Gitu. Jadi hal penting pertama bagi yang pemula, pilih jenis anggur yang memang mudah dibuahkan. Sudah banyak jenis-jenis anggur yang mudah dibuahkan dan rasanya juga enak. Misalnya ada Jupiter, apalagi Ninel, kemudian Trans, Dixon, Baikonur, Transfigurasi. Nah itu jenis-jenis yang
mudah dibuahkan? Genjah. Banyak, sangat genjah, betul, banyak. Kemudian yang kedua, jenis-jenis anggur yang memang lebih lambat berbuah atau sulit berbuah. Ada Halloween, kemudian ada banana agak sulit juga. Kemudian ada Mondrop, ada Giant Grande, ada Manicure Finger, ada Black Jumbo, ada Saint Muscat. Ya, banyak. Jadi nanti Bapak Ibu kalau beli bibit, tanya atau pilih bibit yang lebih mudah dibuahkan. Jadi kalau kita mau membuahkan 5-6 bulan paling lama, dari awal sudah pilih jenisnya yang gampang berbuah. Jangan pilih jenis-jenis yang sulit berbuah. Nah, kemudian penting juga kita memahami anatomi atau bagian-bagian tanaman anggur. Jadi buat Bapak Ibu yang pemula sangat penting memahami anatomi tanaman anggur. Jadi kita harus tahu terutama mana yang mata tunas atau bud, mana yang tunas air. Nah, itu penting sekali kita bisa membedakan itu karena nanti ada kaitan dengan pembuahan. Jadi kita harus tahu bagian-bagiannya. Yang pertama ini pucuk atau apa ini Bu? Pucuk ya. Nah, ini pucuk ini penting sekali. Kalau kita beli bibit anggur, yang pertama kita lihat pucuknya. Kalau pucuknya sehat, daunnya tidak keriting, berarti dia bagus. Dan anggur itu pucuknya selalu tumbuh. Jadi dia ada selalu daun mudanya, nggak berhenti-berhenti. Berarti kalau pucuknya nggak ada atau stuck, itu ciri-ciri tanaman anggur yang sakit atau tidak sehat. Kemudian ada yang namanya sulur. Kalau kita beli bibit anggur, bagusnya juga sudah ada sulur ya, berarti pertumbuhannya sudah bagus. Kemudian ada yang namanya tunas air. Nah, ini penting sekali. Nah, ini yang keluar pertama ini tunas air. Nah, yang di ketiak daun atau di antara tunas air dengan batang, ini ada namanya mata bat atau mata tunas. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, ini yang benjolan di tengah ini namanya mata tunas. Nah, penting kita bisa membedakan, mengetahui yang mana tunas air, yang mana mata tunas. Kemudian ada yang namanya buku. Nah, ini buku ya. Ini buku. Nah, ini antara buku dengan buku namanya ruas. Kalau ini tahu ya, daun. Kemudian kalau kita grafting, ada beberapa bagian nih, karena saya kaitan dengan pembibitan. Ketika proses grafting, ada yang namanya entres, ya. Entres tahu nggak Bapak Ibu ya? Atau entres ya, mata tunas ya. Jadi ini kalau kita ambil dari sini, segini nih kita potong atasnya, kita potong lagi di sini, namanya jadi satu entres, ya. Ini kita bisa jadikan satu bibit kita grafting. Kemudian ada yang namanya batang bawah atau rootstock, ini batang bawah. Ya. Nah, kalau kita grafting atau sambung anggur, batang bawahnya harus sudah berkalus atau berakar. Jadi untuk agar prosentasi jadinya lebih tinggi, batang bawahnya harus kita kaluskan atau kita akarkan terlebih dahulu. Jadi kalau langsung potong segar sambung bisa nggak? Bisa, cuma angka jadinya kurang atau rendah. Kami di kelompok tani sebulan itu bisa 500 sampai dengan 1000 bibit bikin bibit. Nah, biasanya persentasinya paling rendah 50%. Jadi kalau kita sambung 100 jadinya 50. Itu paling rendah. Nah, memang harus mengikuti standarnya nanti kalau mau grafting anggur. Nah, ini selanjutnya pemilihan bibit. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli bibit anggur, tadi yang pertama pilih jenis-jenis yang memang mudah berbuah. Ada Julian, ada Harold, ada Ninel, ada Baikonur, ada CRP, banyak ya. Nanti teman-teman komunitas anggur itu udah pada paham tuh, mana yang gampang berbuah, mana yang sulit berbuah.
Kemudian kondisi bibit yang ideal. Jadi kalau kita mau beli bibit anggur, agar bibitnya itu kita tanam pertumbuhannya bagus, ada ciri-ciri bibit yang ideal. Yang pertama, ukuran minimal tingginya sudah 50 cm dari grafting. Jadi ini tumbuhnya dari mata tunas yang bawah ini yang awal minimal sudah 50 cm. Itu sudah siap untuk dipindah ke tambul lapot atau ke lahan. Kemudian minimal daun tuanya sudah ada 5. Minimal 5 daun sudah tua. Kemudian pucuk daunnya sehat tadi, pucuk daunnya sehat. Nggak keriting, nggak kena trip, dan nggak kena juga jamur. Kemudian sudah ada sulur. Nah ini juga ciri-ciri dia pertumbuhannya bagus. Walaupun nanti ketika kita buahkan atau kita tanam, sulurnya kita buang. Sulurnya kita buang. Karena dengan pembuangan sulur yang rajin, yang rutin, itu mempengaruhi pertumbuhannya juga. Pertumbuhannya akan lebih cepat. Kemudian kisaran harga bibit. Biasanya kalau di Bogor, setahu kami, bibit itu berkisar dari 100.000 sampai dengan 150.000. Tergantung ukurannya, bisa juga tergantung polybag. Ada juga memang kalau jenis-jenis baru itu bisa lebih mahal. Kemudian ada tips cara tepat membeli bibit menghindari penipuan. Yang pertama, membeli bibit dari sumber yang terpercaya. Artinya dia memang sudah membibit, tahu tempatnya, kemudian juga sudah membuahkan. Karena banyak juga kalau Bapak Ibu sering beli online yang 103, itu seringkali pas sampai rumah Isabel lokal, dan itu sering. Makanya lebih baik kita pilih ke tempat yang terpercaya. Karena apa? Kita sudah tanam lama-lama, tapi pas berbuah, buahnya nggak enak. Buahnya rasanya asam, buahnya kecil-kecil. Kemudian diutamakan kita beli ke lokasi yang dekat rumah. Jadi supaya kita bisa lihat langsung. Jadi di setiap daerah ini kan ada komunitas-komunitas anggur. Yang tinggal di Depok ada komunitas anggur Depok, yang di Tasikmalaya, yang di Bandung, yang di Sukabumi ada komunitas-komunitas. Yang di Jakarta, Tangerang juga ada. Jadi diutamakan beli ke kebun atau tempat penjual bibit yang memang lokasinya di rumah. Apabila membeli secara online, baca komentar penjual, utamakan yang bergaransi. Jadi biasanya sekarang banyak teman-teman pembibit yang udah garansi tuh, beli bibit kalau mati sampai lokasi dia ganti baru. Kita pun di teman-teman komunitas biasanya seperti itu. Biasanya cuma tambah ongkir aja tapi bibitnya diganti baru. Tadi lebih diutamakan membeli datang langsung ke kebun, setidaknya untuk pertama kali beli. Jadi kalau kita beli pertama kali, setidaknya datang ke kebun, lihat langsung, biar tahu kita lihat kondisinya seperti apa, sehingga kita bisa menganalisa ini benar nggak nih yang jualnya, bibitnya valid apa enggak. Misalnya di situ ada memang indukan yang sudah berbuah, ya, gitu. Kemudian penamaannya juga bagus, karena sambung anggur kalau jenisnya macam-macam nggak langsung dikasih kode, biasanya ketukar juga, gitu. Jadi kalau nanti sambung anggur atau pembibitan, setelah selesai pembibitan langsung kita kasih kode penamaan. Kemudian menghindari penipuan, gunakan layanan COD. Jadi setelah barang sampai baru kita bayar. Sudah banyak yang jual bibit anggur pakai layanan COD. Biasanya kirimnya pakai Clodeo, pakai si cepat biasanya. Kemudian lanjut ke teknik perbanyakan anggur impor. Jadi mindset yang mesti kita tanamkan bahwa membuat bibit anggur itu mudah. Jadi membuat bibit anggur itu sangat mudah. Kok bisa bilang begitu gitu? Jadi anggur itu sebenarnya seperti pohon singkong Bapak Ibu. Ya kan, ditancap batangnya hidup. Ya kan? Anggur itu sangat mudah karena kita tanam batangnya aja, dia tumbuh bisa hidup. Beda kalau kita tanam alpukat, durian, rambutan, di stek batangnya dia nggak bisa hidup. Jadi anggur itu sangat-sangat mudah membibitnya.
Nah, untuk teknik perbanyakan yang umum biasa kita gunakan itu setidaknya ada 3. Yang pertama dengan cara stack, kemudian cangkok, dan yang ketiga sambung atau grafting. Nah, kalau ini dengan cara sambung, dia disambung. Jadi yang pertama stack. Kalau Bapak Ibu punya pohon indukan di rumah, misalnya jenis ninel, kemudian ada batang yang sudah coklat dan kita buang karena pemangkasan, itu kita bisa setek, kita tanam dan jadi sama dengan anggur ninel yang kita tanam. Jadi walaupun memang untuk skala perkebunan itu nggak standar, tapi kalau kita sekedar hobi itu akan berbuah dengan bagus dan sama dengan induknya. Jadi kalau indukannya ninel, kita ambil batang ninel, kita tancap, itu jadi ninel lagi. Dan itu sudah banyak juga yang terbukti berbuah dengan tanam tadi stack atau biasa dibilang on root. Gitu. Kenapa? Rasa sama. Karena kita ambil kan batang atasnya. Jadi ninelnya, bukan batang bawahnya yang kita ambil. Nah, caranya kita pilih batang yang memang sudah tua, sudah kecoklatan. Jangan yang masih hijau. Kalau batang yang masih hijau kita stack biasanya gagal, seringkali gagal. Tapi kalau kita ambil yang sudah warnanya coklat atau sudah cutting dibilangnya, itu kemungkinan jadinya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, dicangkok. Anggur pun bisa dicangkok. Jadi kalau Bapak Ibu punya pohon anggur, ini cangkok ini tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada yang stack. Jadi kalau kita kayaknya stack saya gagal terus nih, pakai cara yang cangkok. Yang cangkok lebih mudah. Jadi seperti mencangkok pohon pada umumnya, dibikin keratan kira-kira 2 cm.